Berjumpa kembali dengan saya, Nike Rahayu SPD, CGP Angkatan 9 Kota Banjar dari UPTD SDN Margasari. Kepada yang terhormat Ibu Susanti Retno Harini MPD, selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Pupu Masito selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Irfan Herdiana. Pada kegiatan kali ini, saya akan mempraktikkan tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu. Pak Irfan, sedang sibuk tidak? Tidak Bu, kebetulan sedang kelas saya lagi ini pelajaran PJOK, jadi saya sendiri santai. Maaf ya Pak, kali ini saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Silakan Bu. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak, serta melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi mengajar Bapak. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi guru. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada besok ketika pelaksanaan observasi? Mungkin berdasarkan rancangan yang saya buat ya Bu, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, setelah menyimak video tentang dampak pemborosan energi listrik, peserta didik dapat menganalisis dampak pemborosan energi listrik dengan benar. Dan yang kedua, dengan cara diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat karya hemat energi listrik dengan benar. Seperti itu Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai? Baik, untuk area pengembangannya, saya ingin mencapai 3 area pengembangan kira-kira. Yang pertama, peserta didik dapat belajar dengan aktif. Yang kedua, peserta didik dapat lebih percaya diri dalam mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin itu ada pengembangan. Baik Pak, jadi Bapak ingin mencapai 3 area pengembangan, yaitu yang pertama peserta didik belajar, kemudian percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja dan kegiatan pembelajaran, kemudian Bapak juga ingin mencerminkan pembelajaran yang diferensiasi. Dan saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, mungkin dari segi model pembelajaran atau metode atau strategi yang telah dipersiapkan oleh Bapak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah yang pertama, pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dan yang ketiga, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Mungkin itu begitu untuk strateginya. Jadi Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PST ya. Kemudian menggunakan model PJBL dan menggunakan metode diskusi kelompok agar tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, benar begitu Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas? Untuk media mungkin saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa, seperti gambar, video, ataupun jurnal. Gitu. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Setelah mempertimbangkan, mungkin saya akan melakukan kegiatan tersebut itu pada hari Selasa ya.
pada jam pertama di kelas 4, Bu. Jadi hari Selasa yang pertama saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik, Bu. Siap. Nah, nanti setelah pelaksanaan observasi atau pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap, Pak? Siap, Bu. Siap. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, dari percakapan kita hari ini mungkin dapat disimpulkan yaitu tentang strategi kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, ya Bu ya. Kemudian tentunya saya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk praktek observasi tersebut. Terima kasih atas kesediaan Bapak yang sudah mau menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi kelas di hari Selasa. Siap. Ya, demikian kegiatan observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana, sehat? Sudah belum sarapan? Apa fungsinya sarapan? Untuk apa? Untuk apa? Biar tidak sakit. Ada lagi? Untuk menambah energi. Baik. Berarti di sini sudah paham ya, pentingnya sarapan adalah untuk menambah energi atau menghasilkan energi ya, karena kita beraktivitas itu memerlukan energi. Kalau tidak ada energi, kita akan lemah, tidak punya daya ya untuk aktivitas yang berat pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta dipimpin oleh Ketua Murid untuk berdoa. Silakan.
saja perlu kita pahami bersama ya, bahwa sikap disiplin itu harus diterapkan sejak dini. Ya, di antaranya berangkat tepat waktu. Ya, di sini ada yang kesiangan? Tidak, terima kasih ya. Berarti kalian sudah memanage waktu dengan baik, dengan hadir tepat waktu. Ya. Kemudian apa? Kira-kira gambaran yang berikutnya apa? Disiplin. Ya, memperhatikan guru ketika menerangkan. Itu salah satu disiplin. Jadi tidak gaduh, tidak berbicara, tidak coret ke sana sini. Ya, jadi dengan demikian terjadilah kondisi kelas yang kondusif. Ya. Kemudian gambar yang ketiga apa itu? Mengerjakan tugas ya atau PR. Sudah pada paham ya? Ada yang tidak pernah mengerjakan PR? Pernah ya? Terima kasih. Kalau tidak mengerjakan PR berarti tidak disiplin. Berikutnya kita akan mempelajari tema 4 subtema 2 dalam pembelajaran ketiga. Nah, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Jadi kita membahas mengenai listrik. Tahu listrik? Yang seperti apa listrik? Lampu bukan listrik. Listrik itu energi yang kita manfaatkan setiap hari. Kalian bisa hidup tanpa listrik? Mungkin orang zaman dulu sebelum dikenal ada listrik bisa, tapi gaya hidupnya itu sangat sederhana dan sangat primitif. Karena bahan bakarnya apa sebelum ada listrik? Api, ya untuk penerangan menggunakan api obor, itu salah satu zaman dulu. Ya. Karena sekarang sudah canggih, sudah masuk listrik, banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan energi listrik tersebut. Ya. Terbayangkan jika energi listrik ini habis, gimana kira-kira? Ya, menjalani hidup tidak enak. Kita mau ngecas handphone, nggak ada listrik, sedih kan? Habis baterainya. Mau WA-an, nggak bisa, ada HP-nya atau dikasih mati lampu saja 2 jam, apa yang kita rasakan? Resah ya, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika, nggak bisa lihat TV dan sebagainya. Itu sangat besar sekali manfaat energi listriknya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah membuat karya tentang kegiatan hemat energi secara berkelompok. Jadi nanti pada akhirnya kalian akan diberi tugas untuk membuat karya hemat energi. Oke, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kita relaksasi dulu. Tujuannya kita untuk memfokuskan. Baik, kita hentikan dulu aktivitas kalian sejenak, ya, aktivitas ketawa-ketawa, tengok kanan kiri, soal-soal kepada teman. Kita hentikan dulu, duduk dengan posisi relax. Mata dipejamkan, silakan mata dipejamkan. Mulai mengatur pernapasan, ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Rasakan sensasi yang timbul dari relaksasi tersebut. Tapi jangan mengantuk, ya. Fokus, tapi relax.
Sudah? Apa yang kalian rasakan? Sedih. Terus? Senang. Terus? Lebih rileks, karena Lucky lebih rileks dan tenang. Ya. Jadi ketika kita merelaksasikan tubuh kita, apa yang kita rasakan hari ini itu akan lebih kuat. Ketika kita sedang memiliki masalah akan terasa. Ya. Ada rasa sedih, ada rasa terharu, ada rasa senang mungkin kalau yang lagi senang, ada yang turun kalau lagi sakit, itu akan lebih terasa sekali pendalamannya ya. Baik, untuk mengawal kegiatan ini kita tepuk tangan bersama. Bapak punya artikel di sini. Maka Bapak bagikan ke kelompok. Silakan dipelajari dengan rekan-rekannya dari artikel yang Bapak bagikan. Di situ ada efek rumah kaca, hujan asam, apalagi pemborosan sumber daya energi, terus pemanasan global, ya silakan dibaca, dipahami dulu. Apa itu arti dari efek rumah kaca? Ya, di situ sudah jelas. Efek rumah kaca bukan berarti rumahnya terbalik dari atas semua, bukan.
Bapak punya gambar di situ, ya. Tapi Bapak ingin nanya sebelum kita bertanya jawab mengenai gambar yang sudah Bapak tampilkan. Arti dari efek lubang kaca apa? Salah satu dampak paling signifikan lingkungan listrik berlebihan adalah kontribusi terhadap kecenderungan pada efek rumah kaca dalam skala di mana atmosfer bumi mempertahankan suhu yang sesuai dengan suhu lingkungan. Ya, jadi garis besarnya ya, mungkin kalian sudah paham kalau membacanya. Efek rumah kaca itu, jadi panas bumi itu meningkat karena sinar ultraviolet dari matahari jadi lepaskan ke bumi tidak bisa kembali lagi ke atmosfer, jadi tertahan di bumi, ya. Karena tadi gas-gas itu mencemari kalau kita merusak, jadi tertahan. Kemudian apa lagi? Hujan asam, ya. Hujan asam. Coba, apa itu hujan asam? Ya. Jadi, kalau zaman dulu orang-orang tua kita, ya, ketika minum air hujan langsung itu tidak akan begitu. Karena belum banyak polusi, ya. Jadi aman-aman saja. Nah, di zaman sekarang di era globalisasi itu tidak bisa. Ada banyak zat-zat yang mencemari udara kita. Makanya kalau air hujan itu harus dimasak terlebih dahulu, ya, agar zat-zat yang tidak baik itu bisa hilang. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita amati gambar yang sudah Bapak sediakan. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Tanya. Coba. Cung yang bisa. Toh, jangan malu-malu, silakan. Apa peran energi listrik di era globalisasi? Saat ini. Peran energi listrik di era globalisasi saat ini. Ya, sama silakan. Menghidupkan benda elektronik. Menghidupkan benda elektronik, bagus. Ya. Kita punya benda elektronik, TV, radio, ya kalau tidak ada listrik, percuma. Terus apa lagi? Ada yang punya pendapat lagi? Peran energi listrik di era globalisasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oh, ada? Oh, ini. Memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan energi listrik. Ya, memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan energi listrik, kaitannya dengan listrik, ya. Contoh mesin cuci, ya, setrika, ya, itu kan memudahkan pekerjaan kita. Jadi kalau mesin cuci tidak harus dikocak terus, ya. Dengan adanya mesin kita terbantu. Tapi kita jangan dimalaskan oleh mesin, tetap kita harus bergerak, kita harus aktif untuk menjaga organ-organ tubuh kita tetap bergerak aktif, ya. Pertanyaan yang kedua, manakah ruang yang boros listrik? Ya, ada 4 ruangan. Yang pertama ruangan apa itu? Yang sebelah kanan atas, kiri atas. Yang ini kamar tidur. Yang ini ruang belajar atau ruang kerja. Kayak ini kamar mandi. Yang ini dapur. Yang ini ruang tamu. Manakah di antara ruang yang membutuhkan listrik paling banyak atau yang paling boros listriknya? Kenapa alasannya ruang tamu yang paling boros? Ya, karena di situ banyak
sudah paham ya. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik? Ya, jelas apa? Memperbesar tagihan listrik, jelas ya, itu sangat berat sekali. Semakin kita mengkonsumsi listrik, semakin banyak maka tagihannya akan semakin banyak pula. Ya, kita semakin mahal membayar tagihan rekening listrik. Nah, terus mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup berhemat listrik? Agar energi listrik tidak cepat habis. Kita tahu beberapa macam pembangkit listrik yang ada di negara kita, yang tentunya menggunakan bahan bakar batu bara, ya, termasuk listrik besar. Dan batu bara itu berasal dari mana? Dari kota mana? Kira-kira? Dari kota Kali, dari provinsi Kalimantan, ya, dari provinsi Kalimantan. Di situ pemasok batu bara terbesar. Ya, jadi batu bara itu bahan bakar pembangkit listrik. Dari batu bara, alat kalau bisa. Ya. Contoh sederhana pembangkit listrik, kalian punya sepeda? Ada dinamo yang buat menyalakan lampu listrik, lampu sepeda, kan ada dinamo yang ketika dipencet nempel ke ban. Nah, ketika nempel ke ban itu kan di atasnya bisa berputar. Nah, di dalam itu ada magnet dan ada kumparan militan. Nah, itu menghasilkan listrik kalau diputar. Itu salah satu contoh alat yang menghasilkan listrik dengan gaya gesekan. Jadi jelas kita harus hemat terhadap listrik. Ya, kita harus bijak. Sebenarnya bukan terhadap listrik, terhadap semua sumber daya alam kita harus bijak. Terhadap air kita harus bijak. Terhadap tanah kita harus bijak. Karena kembali lagi kita yang akan merasakan dampaknya. Kita boros terhadap listrik, bisa saja nanti pasokan listrik makin lama makin habis, kita kesulitan. Nah, kita mau kita mau nyetrika mati lampu, mau berangkat sekolah bajunya kusut. Nah, akibat gardu listriknya mati, karena tidak ada pasokan bahan bakar. Mau mencas HP-nya mati, drop dengan gardu listrik. Kita tidak bisa komunikasi. Kemudian kita boros terhadap listrik. Apakah listrik saja tidak? Ya, seperti yang Bapak katakan, air, tanah, udara, kita harus bijak. Ketika kita mencemari tanah, kita sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Air, kita menjadi tidak sehat karena air kita tercemar. Ya. Jadi kita bersyukur berada di pedesaan, sumber daya air kita lumayan tercemar, tidak seperti di daerah perkotaan. Ini juga banyak konsumsi yang memang mencemari. Nah,
memanfaatkan energi listrik. Ya. Dan di sini Bapak punya tugas, Bapak akan bagikan tugasnya itu buatlah proyek kampanye ayo hemat energi. Ya, temanya ayo hemat energi. Tentunya di situ diskusikan bersama kelompokmu, ya, kerjakan tugas pada luar kerja kelompok. Kemudian presentasikan dan pajakkan hasil diskusi kelompokmu. Di situ silakan kalian rencanakan proyek apa kira-kira, bisa melalui konten video, membuat brosur, poster, ya brosur juga boleh. Yang penting kalian bisa kreatif untuk membuat tugas proyek yang bertema ayo hemat energi. Silakan kalian desain dulu, yang nanti Bapak minta dipresentasikan ya. Silakan dikerjakan dulu. Tentukan harinya kapan, tanggalnya kapan. Kalian bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi harus struktur. Untuk waktunya kita tentukan 2 hari saja ya. Selesai dalam waktu 2 hari bisa. Temanya tepat, ada hemat energi. Selanjutnya speaking dulu ya, boleh speaking? Boleh. Yuk berdiri.
buat kesimpulan bersama-sama. Ya. Oh iya, lupa. Bapak tadi kan kita presentasikan ya. Maaf. Siap. Ada yang sudah selesai? Sok Pak, ke depan. Oke, sudah membuat penjadwalan ya. Silakan bacakan. Mendesain rencana proyek. Jelaskan rencana proyek yang akan kalian buat. Kita akan membuat poster tentang hemat energi. Tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Buku gambar, pensil warna, penggaris, pensil, spidol. Tuliskan langkah-langkah pekerjaan dalam pembuatan proyek. Tentukan tema terlebih dahulu, lalu membuat garis pinggir dan menggambarkan poster yang sudah kita tentukan. Kita mewarnai gambar dengan warna yang kontras dan semua di tempat yang strategis. Baik, berarti waktu pertama membuat poster ya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Berikutnya, kelompok Bumi. Tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek, kertas, pulpen, dan HP. Tuliskan langkah-langkah pekerjaan dan membuat proyek, judul, nada, dan diri. Ya. Baik, tepuk tangan. Berikutnya materi. Jelaskan rencana proyek yang akan kalian buat. Tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Tuliskan langkah-langkah pekerjaan dalam membuat proyek. Direkam, edit, dan upload. Sudah? Yang tepuk tangan. Baik, dari hasil paparan rencana kalian, Bapak sudah paham ada yang membuat poster, membuat video, oke. Jadi silakan kalian atur strateginya seperti apa, konsepnya seperti apa, rencanakan dengan baik, jangan sampai pekerjaan tim tidak kompak ya. Jadi semua harus bekerja, tidak ada yang santai-santai, yang aktif, yang enggak. Semua harus saling mendukung untuk menciptakan suatu proyek yang baik. Cukup ya? Kita simpulkan pembelajaran kali ini ya, mengenai kebijakan kita terhadap listrik ya. Jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan terhadap energi listrik? Kita harus hemat ya. Kita harus hemat. Salah satu contohnya dengan cara menggunakan dengan bijak, mematikan alat-alat elektronik ketika sudah tidak dipakai ya. Mau tidur ataupun mau berangkat ke sekolah, apabila kita menggunakan elektronik, matikan dulu. Kalau bisa itu dicabut ya, karena kalau tidak dicabut tetap arus listrik itu mengalir terhadap alat elektronik kita ya. Nah, kita sudah menyimpulkan sama-sama mengenai energi listrik. Sekarang Bapak punya lomba evaluasi. Di sini kalian silakan dijawab untuk lomba evaluasi. Jadi dengan lomba evaluasi ini Bapak bisa menilai ya, pemahaman kalian sejauh mana mengenai proses kebijakan terhadap energi listrik. Soalnya pilihan ganda nggak sulit.
pilihan halaman tidak sakral, tapi harus dibaca. Bapak kasih waktu 3 menit cukup ya untuk menjawab. Nanti dihubungkan kembali. Dan saya sudah bisa dihubungkan teman. Ya, terima kasih untuk nomor evaluasi tadi sudah kalian isi. Nah, sekarang kalau punya refleksi mengenai manajemen diri, ya. Silakan kalian tuliskan tentang perasaan kalian pada kertas yang sudah Bapak sediakan. Nanti Bapak minta perwakilan untuk membacakan satu persatu. Ya. Bapak kasih waktu 2 menit cukup ya. Silakan kalian tulis perasaan tentang hal ini seperti apa. Belajarnya menyenangkan atau tidak. Dan kemudian kegiatan yang paling disukai saat membahas apa. Silakan kalian tulis. Sudah? Silakan tulis apa yang ada dalam pikiran kalian tentang kegiatan pada pagi hari ini. Jadi ini itu adalah curhatan kecil ya dalam sebuah kertas. Ada yang sudah selesai? Silakan masuk ke depan. Dari kelompok sini dulu. Silakan. Awak. Yang ini silakan. Hari ini saya merasa senang karena saya hari ini sudah belajar kegiatan yang paling disukai tentang membahas hemat energi listrik dan energi listrik lainnya. Ya, terima kasih. Bukan. Berarti sama hari ini belum senang. Sama kelompok berikutnya.
sulit ya. Ngok, nah seperti itu. Kalau berikutnya, Bapak kira itu perempuan atau laki-laki? Hari ini saya merasa senang dan ceria-cerianya. Kenapa Luki? Dapat arisan? Oh ya, bisa belajar mengenai hemat energi ya. Berarti Luki sudah sangat paham sekali setelah dengan belajar. Silakan, tepuk tangan. Baik anak-anak, mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nike Rahayu SPD, CGP Angkatan 9 Kota Banjar dari UPTD SDN 6 Rejasari. Saya bersama rekan saya Bapak Irfan Herdiana SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan sebelumnya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Nike. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, sehat ya? Ya. Baik, di kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Irfan berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan ketika saya observasi kemarin? Pada awalnya saya merasa tegang Bu, tapi setelah berjalan, alhamdulillah tidak tegang. Alhamdulillah ya Pak, semuanya dapat dilewati dengan baik, Ya. dapat berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang dilakukan di kelas, itu peserta didik aktif dalam belajar, kemudian percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerjanya, juga kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Seperti itu. Jadi area pengembangannya adalah peserta didik aktif dalam pembelajaran dan peserta didik percaya diri dalam berpresentasi, kemudian pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran diferensiasi. Ya. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan tersebut dilakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Menurut saya belum sepenuhnya berhasil Bu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Baik, jadi belum sepenuhnya berhasil ya Pak, dan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Ya, seperti itu Bu. Ya. Menurut Bapak apa sih kekurangan-kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Siswa itu kurang aktif, masih ada perasaan malu-malu untuk mengeluarkan pendapat mereka. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif Ya. dan malu-malu ya dalam mengeluarkan pendapatnya. Ya, seperti itu. Ya, terutama mungkin dalam presentasi ya. Ya. Iya. Lalu apa rencana Bapak ke depan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Mungkin rencana saya akan membagi kelompok yang sesuai dengan minat belajar siswa dan menggunakan media dan metode yang bervariatif seperti itu. Baik, jadi untuk rencana ke depan Bapak akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat siswa, Ya. kemudian menggunakan metode atau media yang bervariasi. Ya. Ya, semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya dapat berhasil dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang kemarin ya. Saya tunggu cerita Bapak nanti, Bapak berhasil atau tidak dalam melaksanakan rencana tersebut. Baik Bu, siap. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan membuat perubahan dengan menjalankan rencana yang telah Bapak buat?
Kalau untuk waktunya belum saya tentukan Bu, namun saya akan melakukan secepatnya. Nanti ada konfirmasi lagi kepada Ibu kalau sudah siap. Baik, saya tunggu ya Pak. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak. Iya Bu. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga rencana Bapak ke depannya dapat berhasil. Alhamdulillah, rangkaian supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Irfan sudah Sama-sama. dapat meluangkan waktunya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.